すなわちやらなくてもいいことならやらない。やらなければいけないことなら手短に。だね。すなわち やらなくてもいい。 Kepekaan dan potensi yang jauh lebih besar dari yang ia perlihatkan. Hidup Oreki terlihat biasa, tenang, aman, hampir tanpa gejolak. Tapi, apakah hidup yang aman selalu berarti hidup yang benar? Lewat Oreki Hotaru, kita tidak hanya melihat karakter yang iri tenaga, melainkan seseorang yang menahan diri dari kelelahan, menjaga jarak dari harapan, dan memilih hidup abad yang bertahan. Tentang kecerdasan yang ia sembunyikan demi ketenangan, tentang perubahan kecil yang perlahan menggeser cara pandangnya, dan tentang hidup abu-abu yang diam-diam mencari makna. Oreki Hotaru bukanlah karakter yang berubah karena keajaiban. Perubahannya pelan, hampir tidak terlihat, namun justru disitulah ceritanya terasa nyata. Karena mungkin tanpa kita sadari, sebagian dari diri kita pernah atau masih hidup seperti Oreki, menahan diri agar tidak kecewa, menghindari keterlibatan agar tidak lelah, dan memilih aman daripada bermakna. Membedah Oreki Hotaru, pelan, tenang, dan jujur. Dan inilah the story behind Oreki Hotaru. Justru sebaliknya, dia sadar betul bahwa dirinya memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan mungkin karena itulah, dia tahu satu hal yang sering tidak disadari orang pintar. Berpikir itu melelahkan, peduli itu melelahkan. Terlibat dalam urusan orang lain itu menguras tenaga, emosi, bahkan harapan. Maka Oreki memilih jarak bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu paham konsekuensinya. Prinsip hemat energi ini seperti tembok pelindung. Dengan hidup seminimal mungkin, Oreki menghindari kekecewaan. Dia tidak berharap, karena berharap berarti bisa kecewa. Dia tidak berusaha terlalu jauh, karena berusaha berarti siap gagal. Dalam dunia Oreki, hidup datar terasa lebih aman daripada hidup penuh warna, tapi beresiko. Dan inilah yang membatasi dirinya sendiri. Oreki sebenarnya haus akan ketenangan, bukan kebahagiaan. Dia memilih stabilitas daripada makna, dan tanpa sadar hidupnya menjadi abu-abu, aman tapi kosong. Dia ada, tapi tidak sepenuhnya hadir. Yang membuat poin ini semakin kuat adalah fakta bahwa Oreki tidak pernah membenarkan prinsipnya secara heroik. Dia tidak ada glorifikasi, tidak ada pembelaan dramatis, hanya pilihan hidup yang sunyi. Prinsip hemat energi Oreki bukan tentang kemalasan, ini tentang ketakutan yang tidak diucapkan. Takut berharap, takut gagal, takut terlalu peduli, lalu kehilangan sesuatu. Dan selama prinsip ini ia pegang, Oreki bisa hidup tanpa luka, namun juga tanpa gairah. Dari sinilah cerita Oreki sebenarnya dimulai. Bukan dari misteri, bukan dari kecerdasannya, tapi dari pertanyaan sederhana. Apakah hidup yang paling aman selalu hidup yang paling layak dijalani? Prinsip hemat energi Oreki mengajarkan satu hal sederhana. Hidup yang aman memang menghindarkan kita dari luka, tapi seringkali juga menjauhkan kita dari makna. Kadang bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita takut lelah, takut berharap, dan takut kecewa. Dan dari Oreki, kita diajak bertanya perlahan. Apakah menahan diri demi ketenangan selalu lebih baik daripada berani hidup meski beresiko? Jika prinsip hemat energi adalah dinding yang melindungi Oreki Hotaru dari kelelahan hidup, maka kecerdasannya adalah beban yang terus ia sembunyikan. Oreki bukan sekedar pintar, dia tajam, cepat, dan mampu membaca pola yang luput dari orang lain. Detail kecil, kebiasaan sepele, hingga perubahan suasana, semuanya tertangkap oleh pikirannya. Dalam sekejap, potongan-potongan itu bisa ia rangkai menjadi kesimpulan yang utuh. Namun yang membuat Oreki berbeda dari karakter jenius lain bukanlah kecerdasannya, melainkan keengganannya untuk menggunakannya. Bagi Oreki, menjadi jenius bukanlah anugerah yang membanggakan, tapi tanggung jawab yang melelahkan. Semakin dia menunjukkan kemampuannya, semakin banyak orang berharap, semakin banyak masalah datang, dan semakin sedikit ruang bagi dirinya untuk tetap hidup tenang. Karena itu, Oreki memilih bersembunyi. Dia tidak menyangkal kecerdasannya, tapi juga tidak ingin dunia menuntutnya lebih jauh. Dia membiarkan orang lain bersinar, sementara dirinya cukup berdiri di bayangan. Ironisnya, setiap kali Oreki memecahkan misteri, ia melakukannya bukan demi kepuasan pribadi. Hampir selalu ada pendorong dari luar.
rasa penasaran Chitanda, kepercayaan Satoshi, atau situasi yang memaksanya berpikir. Dan disitulah konflik batinnya muncul. Di satu sisi, Oreki ingin tetap hidup sederhana, tidak terikat dan tidak tertarik ke tengah panggung. Namun di sisi lain, kecerdasannya menolak untuk benar-benar diam. Ada dorongan halus dalam dirinya untuk memahami, untuk menyusun kebenaran, untuk menyelesaikan apa yang terasa belum utuh. Setiap kali Oreki menggunakan kecerdasannya, dia sedikit demi sedikit mengkhianati prinsip hemat energinya sendiri. Dan itu bukan pengkhianatan yang keras, melainkan yang sunyi, pelan, dan hampir tidak disadari. Yang membuat poin ini semakin kuat adalah bagaimana Oreki tidak pernah memamerkan kecerdasannya. Dia tidak berbincang panjang, dia tidak mendominasi, dia hanya menyampaikan kesimpulan, seringkali dengan nada datar. Inilah letak tragedi kecil Oreki Hotaru. Dia memiliki kemampuan untuk bersinar, namun memilih untuk meredup, karena dia tahu cahaya selalu datang bersama bayangan dan kelelahan. Oreki mengajarkan kita bahwa tidak semua orang yang mampu ingin berdiri di depan. Kadang menyembunyikan potensi adalah pilihan sadar, bukan tanda ketidakmampuan. Perubahan pada Oreki Hotaru tidak datang dalam bentuk ledakan emosi atau keputusan besar yang dramatis. Ia datang secara diam-diam, nyaris tak terasa, seperti warna yang perlahan meresap ke dalam hidup yang sebelumnya abu-abu. Oreki tidak pernah berkata bahwa dirinya ingin berubah. Dia tidak pernah bertekad untuk menjadi lebih aktif, lebih peduli, atau lebih bersemangat menjalani hidup. Namun seiring waktu, hal-hal kecil mulai menggeser caranya memandang dunia. Awalnya, Oreki hanya menyelesaikan masalah karena dorongan dari luar, karena rasa penasaran Chitanda, karena situasi yang memaksanya berpikir, atau karena dia sudah terlanjur terlibat. Semua itu tetap berada di dalam batas prinsip hemat energinya. Namun tanpa ia sadari, setiap keterlibatan kecil meninggalkan bekas. Oreki mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya selalu ia hindari, rasa peduli. Dia mulai kecewa ketika sebuah kebenaran tidak adil. Dia mulai kecewa ketika sebuah kebenaran tidak adil, mulai merasa tidak nyaman saat seseorang diremehkan, dan untuk pertama kalinya, dia tidak sekedar memecahkan misteri, tapi ikut merasakan dampaknya. Yang menarik, perubahan ini tidak menghilangkan sifat aslinya. Oreki tetap pendiam, tetap irit bicara, tetap memilih jalan paling sederhana. Namun kini, pilihan itu bukan lagi semata-mata untuk menghindari kelelahan, melainkan juga karena dia mulai sadar apa yang layak diperjuangkan. Perubahan Oreki terjadi bukan karena dia dipaksa, melainkan karena dia perlahan membuka diri. Bukan karena dia ingin menjadi orang lain, tetapi karena dia mulai menerima bahwa hidup tidak selalu bisa dijalani dari kejauhan. Setiap langkah kecil Oreki memilih untuk peduli sedikit lebih lama, berpikir sedikit lebih dalam, atau bertahan sedikit lebih jauh, adalah bentuk keberanian yang sunyi. Dan disitulah kekuatan poin ini. Hyoka tidak menceritakan perubahan yang besar, melainkan pergeseran sikap yang manusiawi, perubahan yang tidak berisik, tidak mencolok namun terasa nyata. Oreki Hotaru tidak berubah menjadi sosok penuh semangat, dia mulai berjalan pelan, meski dengan ragu, dan mungkin itulah bentuk perubahan yang paling jujur. Bagi Oreki, hidup abu-abu adalah bentuk keseimbangan. Tidak terlalu berharap agar tidak kecewa. Tidak terlalu peduli agar tidak terluka. Dalam warna itu, dia bisa bernafas tanpa tekanan, tanpa tuntutan untuk menjadi luar biasa. Namun, seiring waktu, Oreki mulai menyadari sesuatu yang pelan tapi mengganggu. Hidup yang terlalu aman ternyata juga membuatnya jauh dari makna. Dia tidak kekurangan kemampuan, dia juga tidak kekurangan kesempatan. Yang kurang darinya hanyalah keberanian untuk menerima bahwa hidup tidak bisa selalu dijalani dari balik jalan aman. Dia tidak kekurangan kemampuan, dia juga tidak kekurangan kesempatan. Yang kurang darinya hanyalah keberanian untuk menerima bahwa hidup tidak bisa selalu dijalani dari balik jarak aman. Yang menarik, makna dalam hidup Oreki tidak datang dalam bentuk ambisi besar atau tujuan mulia. Makna itu justru muncul dari hal-hal kecil. Percakapan sederhana, rasa penasaran yang tulus, dan kebersamaan yang tidak ia rencanakan. Perlahan, warna lain mulai masuk, bukan warna yang mencolok, melainkan lembut dan hangat. Cukup untuk mengubah abu-abu menjadi sesuatu yang hidup. Oreki tidak pernah secara ekspresif berkata bahwa hidupnya kini lebih berarti, namun sikapnya berubah. Cara dia melihat orang lain berubah, cara dia memandang dirinya sendiri pun ikut bergeser. Dia mulai menerima bahwa kelelahan bukan selalu hal yang harus dihindari. Dia mulai menerima bahwa kelelahan bukan selalu hal yang harus dihindari, bahwa peduli tidak selalu berakhir pada luka, dan bahwa makna seringkali hadir justru ketika kita berani terlibat. Poin ini menutup perjalanan Oreki, bukan dengan jawaban, melainkan dengan kemungkinan bahwa hidup tidak harus penuh warna untuk memiliki arti. Tapi hidup yang sepenuhnya tanpa warna juga bukan satu-satunya pilihan.
Oreki Hotaru tetap memilih langkah pelan, tetap hemat energi, tetap dirinya sendiri. Namun kini, abu-abu dalam hidupnya bukan lagi tanda kehampaan, melainkan ruang, tempat makna dan perlahan tumbuh. Oreki Hotaru tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup dengan ambisi besar atau mimpi yang membakar segalanya. Dia hanya menunjukkan satu hal sederhana, bahwa hidup bisa dijalani dengan menahan diri. Namun dari perjalanannya, kita belajar bahwa terlalu lama menahan diri juga bisa menjauhkan kita dari makna. Hidup yang aman memang melindungi kita dari luka, tapi hidup yang sepenuhnya tanpa resiko perlahan mengikis rasa ingin hidup itu sendiri. Oreki tetap hemat energi, tetap berjalan pelan, tetap tidak berubah drastis. Tapi dia berani satu hal, membuka celah kecil untuk peduli. Dan mungkin bukan semangat besar yang kita butuhkan untuk berubah, melainkan keberanian sederhana untuk tidak harus bersembunyi di balik hidup yang abu-abu. Dan itulah Oreki Hotaru dari Hyoka. Terima kasih.